Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya coba membahas satu kajian terutama buat anak-anak pelajar, siswa-siswi, peserta didik, gimana caranya bisa sukses dan mampu meraih cita-cita. Oleh karena itu saya mengambil judul makalah ini tentang yuk belajar gapai cita-cita. Saya mulai dari apa itu belajar. Jadi belajar itu merupakan proses untuk mengetahui sesuatu. Dan belajar itu tentunya selalu dialami oleh setiap individu. Dan dalam proses pembelajaran tentunya terjadi interaksi. Dengan apa? Dengan sumber belajar yang ada di sekitar. Apakah itu di dalam kelas, atau di luar kelas, atau di dalam sekolah, atau bahkan di sekitar sekolah. Termasuk di rumah kita masing-masing. Nah, secara khusus, maka pengertian belajar itu adalah adanya perubahan tingkah laku pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, saya melanjutkan apa itu siswa atau murid atau peserta didik. Nah, jadi di sini saya coba paparkan peserta didik atau siswa merupakan mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Nah, ini ya secara khusus filosofis apa yang dinamakan siswa itu. Nah, jadi memang tujuan ya siswa ke depan itu memang menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan seterusnya. Oke, saya akan melanjutkan. Kira-kira apa saja yang bisa siswa lakukan? Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita pahami. Pertama tentunya siswa yang baik ya akan melakukan apa saja. Yang pertama tentunya siswa itu wajib hormat terhadap guru-gurunya. Yang kedua, siswa itu wajib hormat kepada kakak kelas jika kita menjadi adik kelas. Nah, dalam kesehariannya, siswa itu harus disiplin dan tidak boleh membangkang orang tua. Nah, jadi, selain hormat kepada guru juga memang harus hormat dan tidak boleh membangkang orang tua. Dan siswa tentunya wajib menjaga lingkungan agar tidak kotor dan juga berkata-kata jujur. Nah, yang berikutnya, siswa yang baik adalah siswa yang belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Nah, rekan-rekan, adik-adik, siswa-siswi bisa menambahkan atau melengkapi kira-kira apa sih yang kalian bisa lakukan. Ya, apakah itu di sekolah atau di rumah. Nah, sekarang saya coba lanjut pada aspek cita-cita atau masa depan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ketahui tentang cita-cita itu? Nah, jadi makna cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang ya, dan cita-cita itu adalah sebuah mimpi. Nah, mimpi adalah kunci yang akan menentukan
mau jadi apa kita nanti di masa depan. Nah, bagi sebagian orang, cita-cita dan impian itu dapat memotivasi, mendorong, menguatkan dirinya, sehingga sikap, perilaku, dan segala aktivitas yang dilakukan diusahakan demi mencapai cita-citanya suatu hari nanti. Nah, ini kira-kira gambaran umum apa itu cita-cita. Mengapa kita perlu punya mimpi? Ya. Nah, kira-kira adik-adik, ya, apa sih cita-cita Anda kelak di kemudian hari? Ya, tentunya setelah lulus sarjana atau kalau bisa lanjut ke S2, ya. Nah, kira-kira apa cita-citanya? Nah, tentunya banyak pilihan cita-cita yang bisa Anda capai, Anda raih. Ya, misalnya ingin menjadi guru. Nah, siapa yang mau jadi guru? Ya, mungkin ingin menjadi dokter atau menjadi polisi, tentara, perawat, mekanik, atau pengusaha. Bisa juga olahragawan, pilot, pelaut, masinis, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ini kira-kira cita-cita atau profesi yang mungkin menjadi cita-cita sekarang atau nanti pada saat kalian lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, atau lanjut ke perguruan tinggi. Lalu kira-kira bagaimana meraih cita-cita? Nah, pertama tentunya lakukan apa yang Anda bisa. Kapan? Ya sekarang. Nah, oke. Yang kedua, kesuksesan itu butuh proses. Jadi tidak bisa simsalabim. Misalnya hari ini saya mau jadi dokter, tiba-tiba menjadi dokter. Nggak mungkin kan? Jadi harus berproses, bertahap. Dan tentunya belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu penting juga meyakini, ya, percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, jadi jangan percaya pada kemampuan orang lain, tapi harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya bisa apa? Ya. Lalu jangan pernah, ya, biarkan punya pikiran negatif yang menguasai Anda. Jadi jangan pernah ada perasaan iri, cemburu, ya, atau tidak suka sama temannya karena temannya lebih pintar. Oh, jangan, ya. Jadi kita harus justru berpikir positif kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa termotivasi, ya, seperti mereka. Dan yang terakhir adalah tentunya selalu ingat untuk selalu fokus, konsentrasi. Ya, jadi kalau ingin cita-cita menjadi guru, fokus. Kira-kira apa sih supaya saya bisa menjadi guru? Apa sih buku yang saya bisa pelajari? Dan seterusnya. Nah, sekarang saya beralih kepada orang tua. Nah, jadi pembahasan ini juga perlu diketahui oleh orang tua. Kenapa? Nah, karena orang tua adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan anak-anaknya. Nah, jadi siapa itu orang tua? Jadi orang tua itu adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Nah, orang tua itu apa tanggung jawabnya? Yaitu untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena sekarang di era milenial, era digital, era abad 2000, ya, abad 21. Nah, kira-kira apa sih peran orang tua? Nah, tentunya walaupun kita berada di era milenial, ya, abad 21, digital, ya, semuanya serba global. Nah, pastikan orang tua itu harus membagi waktu antara pekerjaan dengan anak ataupun keluarga. Yang kedua, perannya adalah mendidik dan membimbing anak ke jalan yang lebih baik, seperti menanamkan nilai dan norma pada anak yang sudah mulai luntur. Nah, ini penting, ya, karena sekarang semuanya serba global,
internet ya, semuanya bisa mengakses ya, bisa aja yang diakses itu hal-hal yang buruk. Nah, ini yang harus diarahkan ya, dibimbing oleh orang tua. Lalu orang tua juga selalu ya harus mengawasi anak, dengan siapa sang anak berteman. Lalu orang tua ya harus bisa menjadi sahabat sekaligus teman curhat bagi anak, agar sang anak tidak memilih teman yang salah untuk menyampaikan sesuatu. Serta sisi positifnya antara orang tua dan anak akan semakin dekat dan akrab. Dan yang terakhir, orang tua tugasnya memberi nasihat kepada anak agar tidak berperilaku menyimpang. Baik, demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.